Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beragenda kembali dalam acara berbahagia, yakni belajar dan berbagi kebahagiaan. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kegiatan kita, dan Allah ridhoi atas setiap langkah kita. Amin ya robbal alamin. Baik, eh, mari kita buka agenda ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Nah, baik, pada agenda hari ini saya akan mencoba sharing kebahagiaan, berbagi kebahagiaan terkait berkawan dengan sisa konsumsi, dengan subtema berupa berdaya dari rumah dengan gerakan minim sampah, yang dipersembahkan oleh Wit Kerambil atau keluarga ramah dan bersahabat dengan lingkungan, juga dari kelas belajar Zero Waste Batch 14. Oke, selanjutnya. Baik, sebelum kepada isi isi materi, saya coba untuk disclaimer dulu ya, teman-teman. Jadi saya itu bukan seorang ahli, saya tuh hanya sebagai praktisi, yaitu dan juga bagian dari peserta dari kelas belajar Zero Waste. Oke, eh, selanjutnya, baik, sebelum kepada ini, kita coba quote sedikit terlebih dahulu, di mana ketika kita memberikan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ingat ya, ketika kita memberikan yang terbaik untuk alam, maka alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, apa sih yang bisa kita berikan untuk memberikan yang terbaik untuk alam tersebut? Yang pertama adalah, nah, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, kita bisa berkebun, lalu kita juga bisa mengerjakan ekoenzim dan juga mengolah makanan. Dengan tiga poin ini, insya Allah alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita, seperti itu. Poin yang pertama terkait berkebun. Nah, berkebun, saya mencoba untuk praktek berkebun. Sebetulnya ini adalah bagian dari tantangan atau games untuk saya, karena saya mengikuti belajar zero waste tersebut. Nah, praktek berkebun ini saya mulai tanggal 11 September 2024, di mana di games ini saya mencoba untuk mengambil tema belajar berkebun di lahan terbatas. Kenapa ada di lahan terbatas? Memang eh, apa namanya, kondisi saya yang saat ini masih tinggal di rumah dinas, dan lantai dua, tidak apa tidak artinya saya tidak mempunyai lahan. Jadi saya memaksimalkan lantai depan, teras depan, dan teras belakang untuk belajar berkebun ini. Nah, selanjutnya, nah ini beberapa peralatan yang saya gunakan, yaitu galon apa namanya? Ya, galon. Nah, ini tuh saya dapat dari TPS. Jadi suami nemuin dari TPS, kemudian kami memanfaatkannya. Nah, Eh, kemudian saya punya kompos jadi. Kompos jadi ini sisa dari games juga. Games waktu
diminta untuk membuat kompos. Nah, kan membuat starter kompos. Ini tuh masih banyak sisanya, maka saya manfaatkan untuk praktek berkebun ini. Kemudian pada saat saya praktek, ketika mengadu kompos, ternyata ada yang tumbuh nih, yang hijau-hijau ini ternyata tumbuh benih apa ya? Nah, saya kira itu benih mangga karena memang saya belum pernah yang namanya praktek berkebun. Jadi belum tahu itu tuh benih dari apa. Nah, setelah itu saya mencoba mengambil dari akarnya, ternyata yang keluar itu adalah kangkung. Jadi kangkung itu ternyata tumbuh pada saat saya sedang mengompos. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menanam kangkung tersebut. Nah, selain itu eh, ini isi kulkas saya, kenapa banyak yang terbuang pada saat itu? Saya sedang menjadi single parent sementara selama 3 hari, yang menjadikan isi kulkas saya tuh masih numpuk sayuran. Jadi saya tuh tidak sempat masak karena memang harus menjaga anak-anak akhirnya. Nah, dari sisa-sisa kulkas ini, saat saya agenda bersih-bersih kulkas, saya mencoba untuk eh, me, apa namanya? Menanam kembali atau regrowing ya, regrowing. Nah, menanam eh, sisa-sisa kulkas ini dari wortel yang sudah berdaun, kemudian dari cabai yang sudah busuk, kemudian dari tomat yang sudah busuk. Kalau ini mentimun tuh masih bagus. Jadi saya kembalikan ke kulkas. Nah, saya mencoba untuk praktek menanam sisa kulkas tersebut. Ini wortel yang di galon pertama, kemudian yang galon kedua itu ada yang tadi kangkung dari kompos tadi, kemudian cabai rawit yang saya remas-remas saja, kemudian benihnya masukkan ke tanah tersebut, dan juga tomat saya hanya iris bulat-bulat gitu, kemudian saya tanam di kompos tersebut, di tanah tersebut. Hmm. Nah, selanjutnya, nah di tanggal 14 September, tadi itu sebelumnya tanggal berapa? Tanggal 11, berarti 3 hari kemudian, ini adalah perkembangan sayuran yang saya tanam, yaitu wortel. Yang awalnya daunnya itu berwarna kuning, kuning pucat. Kemudian setelah saya coba tanam, eh, daunnya berubah menjadi warna hijau. Eh, Bagi saya ini, apa namanya? Apa ya, cantik gitu, cantik dilihatnya, perpaduan antara hijau muda dengan oranye. Jadi praktek berkebun ini ternyata bagi saya sebagian dari sebuah healing. Jadi cantik aja gitu ketika melihat tanaman wortel ini. Ternyata lucu. Saya tuh baru tahu kalau tanaman wortel itu daunnya seperti ini gitu. Nah, kemudian tanggal 19 September, 5 hari kemudian, saya akhirnya setiap memasak itu merasa ada yang ingin, sisanya itu ada yang ingin ditanam, namun memang medianya masih masih belum belum punya. Akhirnya suami setiap ada agenda buang sampah residu itu pasti menemukan yang namanya galon, akhirnya dia kumpulkan di rumah dan dijadikan media. Dan tanahnya pun akhirnya saya mencoba untuk membeli tanah, media tanam di tetangga yang memang mereka menjual. Nah, akhirnya saya mencoba untuk ini menanam kangkung-kangkung yang sisa, yang akar-akarnya saja, kemudian bawang daun, kemudian yang si tomatnya itu ternyata tomat dan dan apa namanya, cabai ya. Tomat dan cabai itu sudah tumbuh lumayan lah, ada sekitar 2 cm. Kemudian hanya saja itu apa namanya, tumbuhnya itu berkerumun gitu. Saya merasa kasihan ketika mereka harus tumbuh secara berdesak-desakan. Akhirnya saya mencoba untuk memisah-misahkannya menjadi lebih berjarak gitu. Nah, ini tanaman-tanaman yang saya mencoba untuk regrow dari sisa eh, sisa sayuran atau sisa belanja. Nah, kemudian, nah, sebetulnya impian berkebun itu sudah lama, hanya saja kami belum punya lahan. Makanya memang kalau memang kami diberikan rezeki oleh Allah untuk punya lahan, kami memang ingin yang namanya praktek berkebun gitu.
Nah, impiannya itu adalah menciptakan kebun dapur. Minimal sekali saya menanam apa yang saya konsumsi, apa yang biasa saya masak, apa yang biasa keluarga kami makan minimal sekali. Nah, dan dengan berkebun ini ternyata bagi saya itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi keluarga, terutama untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan hadirnya tanaman tersebut, mereka mengenal, tidak cuma mengkonsumsi, tetapi mengenal jenis-jenis tanamannya, daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, tumbuhnya seperti apa, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Selain itu juga bagaimana mereka mengetahui eh, apa namanya, betapa maha besarnya Allah menciptakan berbagai tanaman-tanaman ini, dan seperti halnya bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia gitu. Jadi itu banyak sekali manfaatnya ketika keluarga itu menerapkan yang namanya berkebun. Dan apa yang terjadi ketika kita berbuat baik terhadap apa namanya alam, nah seperti berkebun ini, maka alam pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sepertinya kan tadi hasil panennya bisa kita manfaatkan dan juga bisa untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya terkait ekoenzim. Nah, ini tuh bagian dari tantangan juga, tantangan atau game saat saya belajar menjadi peserta kelas belajar Zero Waste. Nah, ini tuh saya coba praktek di tanggal 3 September 2004. Nah, kami mencoba untuk belajar yang namanya membuat pembersih alami, yaitu ekoenzim. Kabarnya dengan membuat ekoenzim ini, selain ramah lingkungan, kita pun bisa jadi ramah dalam hal pengeluaran. Kenapa? Jadi ekoenzim itu saya ini ambil dari materi kelas belajar Zero Waste. Nah, ekoenzim itu adalah larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik gula dan air. Jadi, proses fermentasi ya dari sisa organiknya itu kalau kami adalah kulit buah jeruk dan kulit buah mangga ya. Nah, sebetulnya bisa kulit buah yang lain juga. Kemudian, kenapa kami memilih membuat ekoenzim ini? Karena bagi kami bahan-bahannya memang mudah didapat karena cukup gula, air, dan sisa organik tadi. Kemudian memang sangat mudah membuatnya dan punya banyak kegunaan. Apa saja sih kegunaannya? Ternyata saya pun baru tahu bahwa ekoenzim ini punya banyak kegunaan, dari mulai untuk deterjen, membersihkan saluran air, mencuci piring, dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Nah, itu tuh banyak sekali ternyata manfaat ekoenzim. Makanya kenapa dengan membuat pembersih alami ini kita selain ramah lingkungan juga bisa ramah pengeluaran. Jadi nggak perlu beli bahan pembersih lagi. Nah, selanjutnya tuh kenapa kita harus pembersih alami? Karena memang timbulan akibat menggunakan pembersih pabrikan yang biasa saya beli itu ada 5 timbulan seperti halnya pencemaran air. Jadi saya tuh ternyata selama ini tuh menyumbang pencemaran terhadap air. Kemudian ada ancaman eutrofikasi, mikroplastik, mikrobits, dan juga bisa menjadi boikot rasisme dan pelanggar etika kemanusiaan. Seperti itu. Nah, bagaimana praktek membuat ekoenzim? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi rasio membuat ekoenzim itu adalah 1:3:10. Satunya apa? Satunya untuk gula, bisa gula merah, katanya bisa gula aren, bisa molase juga kabarnya, tapi saya menggunakan yang namanya gula aren. Kemudian sisa buah yang memang masih segar, yang baru dikupas, saya tuh memakai mangga dan jeruk. Memang lagi punya itu, tapi ada teman-teman eh, satu kelas yang bilangnya bisa kulit semangka, kulit pir, kulit nanas, apalagi yang lebih bagus saat reaksinya gitu. Wanginya juga lebih khas. Pokoknya memang kulit-kulit buah yang punya wangi gitu biar hasilnya itu seger aja gitu setelah panen. Nah, kemudian airnya itu 1:3:10. Jadi di situ saya ada gulanya 148, kemudian mangganya 444, dan airnya dikali 10 itu 480. Nah, bagaimana langkahnya? Jadi kulit buah mangga dan jeruk itu saya coba cuci dulu, kemudian saya potong-potong lebih apa?
lebih kecil-kecil dicacah ya. Kemudian gulanya juga ini saya pakai gula aren pun dicacah juga dan dicampurkan ke air. Nah, perlakuannya seperti apa? Jadi usahakan memakai wadah yang benar-benar rapat, itu tutupnya itu rapat dan memang disimpannya di suhu ruangan. Jadi perlakuannya itu minggu pertama adalah buka wadahnya setiap hari untuk apa? Untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam ekoenzim ini. Kemudian selanjutnya setiap 2 sampai 3 hari sekali itu dibuka dan aduk pada hari ke-7 dan 30. Nah, nanti kalau udah 3 bulan barulah ekoenzim ini katanya siap panen gitu. Kemudian, nah ini adalah hasil praktek ekoenzim saya. Nah, ini tuh di hari ke-7 kalau nggak salah yang di hari ke-7 tadi beraktunya 3. Ya, hari ke-7. Di hari ke-7, kemudian di hari ke-12. Nah, ini tuh hasil dari ekonomi saya tuh kaget awalnya kayak ada jamur gitu ya. Kemudian saya mencoba cari tahu di sumber apa informasi di internet. Ternyata ini namanya jamur pitera. Nah, jamur pitera ini punya kelebihan bisa dimanfaatkan eh, untuk menghaluskan kulit kalau nggak salah. Nanti nanti coba dibahas di slide selanjutnya ya. Jadi itu namanya jamur pitera. Jadi saat saya akan mengaduk di hari ke-7 penampakannya seperti ini gitu. Kemudian saya cari tahu ternyata memang bermanfaat si jamur ini dan saya kira itu jamurnya harus diselamatkan dulu, diambil dulu. Ternyata waktu tanya ke fasilitator itu memang boleh diaduk saja seperti biasa aduk. Kemudian di hari ke-12 tuh kembali seperti ini gitu penampakannya. Kemudian, nah, ketika saya mempraktekkan yang namanya ekoenzim ini, saya punya banyak ilmu baru, di mana yang pertama adalah jamur Pitera. Nah, jamur pitera tuh yang tadi. Kemudian saya tahu yang namanya mama enzim. Kemudian bagaimana saya mengetahui wadah yang pas untuk ekoenzim itu apa? Awalnya tuh saya menyiapkan galon tadi. Tadi itu galon awalnya galon yang untuk berkebun itu digunakan untuk ekoenzim. Namun setelah melihat apa namanya pengalaman teman-teman menggunakan galon tersebut, harus persiapan apa sirkulasi udara yang baik. Jadi pada saat bereaksi itu kan ada gas ya di dalam galonnya tersebut. Nah, kemudian alangkah baiknya menggunakan toples kayak gitu. Nah, waktu dicek ternyata di lemari ada toples itu, toples kerupuk gitu. Akhirnya saya gunakan toples itu saja untuk menghindari terjadinya ledakan pada saat proses ekoenzim berlangsung. Nah, kemudian bahan yang direkomendasikan untuk ekoenzim memang kabarnya itu yang wangi gitu, yang punya sifat wangi kayak mangga, jeruk gitu kan. Akhirnya saya ketika saya pas sekali punya kulit mangga, jadi saya menggunakan kulit mangga dan kulit jeruk. Nah, ada teman yang menggunakan 5 kulit tadi, kulit buah semangka bisa dicampur semangka, pir, nanas, kemudian apa mangga dan jeruk itu dijadikan satu gitu. Jadi boleh-boleh saja, asalkan takarannya masih tetap 1:3 dibanding 10. Nah, eh, nih terkait jamur pitera dan mama enzim tadi. Jadi itu saya cari tahu terkait jamur pitera itu apa, saya dapat dari internet ya. Nah, jamur pitera itu ternyata jamur yang didapat dari fermentasi tadi, ekoenzim tadi. Dan ini tuh sangat bagus dipakai masker, katanya masker wajah, untuk tubuh, dan juga berguna untuk mengencangkan kulit, menghaluskan kulit, dan membuat wajah kinclong. Makanya jadi penasaran ketika nanti panen ekoenzim, saya ingin mencobanya untuk mengoleskan pada kulit saya gitu. Seperti apa reaksinya? Nah, menurutnya jamur yang dihasilkan dari hasil fermentasi tadi itu menjadi bahan dasar pembuatan produk kecantikan kosmetik sampai yang kosmetik katanya ada merek yang kalau dijual itu harganya lumayan jadi kosmetiknya tuh. Nah, itu salah satu bahannya dari jamur pitera tadi gitu. Teman-teman bisa coba apa namanya? Coba searching lagi ya terkait bagaimana jamur pitera manfaatnya apa kayak gitu kalau memang penasaran ya. Semoga penasaran sih. Nah, kemudian mama enzim. Nah, mama enzim ini ternyata juga
bonus ketika mengerjakan ekoenzim tadi. Jadi ada jelly kayak jelly gitu. Katanya kalau ngelihat dari teman-teman ada, jadi teman-teman ada teman peserta juga tuh ada yang membuat ekoenzim sampai 5 ember. Ternyata dengan apa komposisi bahan sisa organik yang sama dengan apa namanya waktu yang sama pokoknya semuanya diperlakukan sama tapi ternyata bonus eh, si ekoenzim ada mama enzimnya itu cuma 1 ember nggak tahu kenapa jadi memang katanya jamur peteira dan mama enzim ini tidak menutup kemungkinan itu hanya terjadi untuk untuk yang beruntung gitu, beruntung mendapatkan jamur peteira dan mama enzim tadi gitu. Nah, ini juga mama enzim tadi, mama enzim juga itu punya jadi kayak jelly gitu pokoknya kayak jelly kayak agar-agar gitu menempel. Nah, digunakan untuk masker wajah juga atau untuk katanya sih pengobatan luka luar. Makanya mudah-mudahan nanti pada saat praktek ekoenzim tadi saya belum panen masih apa kurun waktu sebulan juga belum ya. Sebulan juga belum masih proses bisa menghasilkan jamur pitera dan mama enzim tadi. Amin. Biar bisa dipraktekkan dan dibagikan. Kemudian, nah, selanjutnya yang poin ketiga yaitu mengolah makanan. Bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk alam dengan cara mengolah makanan. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin mengolah makanan sehat rumahan menuju hidup minim sampah. Bagaimana caranya? Yang pertama itu sebelum kepada mengolah makanan, bagaimana kita memperlakukan bahan-bahan untuk bahan-bahan sebelum terjadi makanan itu. Nah, karena saya tidak punya kebun, alhasil setiap pekan tuh saya belanja sayuran dan buah. Makanya metode apa ini namanya food preparation ini penting bagi saya untuk sebagai bagian dari gerakan hidup minim sampah. Jadi setiap sudah belanja, usahakan itu segera dibereskan. Agar apa? Agar itu meminimalisir sayuran-sayuran yang busuk. Kalau nggak segera dimasukin ke kulkas di food prep, maka terjadi busuk. Misalkan akhirnya kan terbuang ya, jadi sampah. Nah, kemudian yang kedua, saya pakai metode food prep ini. Ada juga metode yang terbaru katanya metode peram ya. Saya coba kemarin, pekan kemarin menggunakan metode peram. Ternyata memang hasilnya alhamdulillah betul sayuran masih segar. Tapi saya masih uji coba saja terkait metode peram ini. Jadi metode peram, kalau food prep udah tahu mungkin ya seperti inilah gambarannya metode food preparation. Sedangkan metode peram itu jadi kalau punya kain bekas yang cukup lebar itu dibasahkan, diperes biasa aja nggak usah peres banget. Nah, kemudian dijadikan alas dan dijadikan tutup sayuran. Jadi saya simpan sayurannya itu di paling bawah kulkas ya. Nah, saya jadi ada kain dulu, kemudian sayurannya apapun saya tuh dikasih apa daun singkong. Daun singkong itu kan mudah kering ya, daun singkong mudah kering. Kemudian saya coba metode peram ini, dimasukkan ke dalam metode peram itu. Kemudian ditutup lagi atasnya sama kain basah tadi. Nah, saya kelupaan ya, kelupaan kalau punya daun singkong itu. Kemudian saya coba buka, memang atasnya tuh udah kering-kering karena si kainnya juga memang sudah kering. Akhirnya saya coba basahin lagi, masukin lagi ke situ. Masya Allah, daun singkongnya masih selamat gitu, masih bisa dimasak. Dan yang tadinya kering kemarin lembab gitu. Itu metode baru, metode peram yang kira-kira tidak punya waktu banyak untuk melakukan food preparation ini. Kemudian yang terakhir, berusaha agar dibelanjakan bisa awet seminggu. Nah, ini food prep tuh memang kayak gitu, supaya bisa seminggu sekali belanjanya sudah cukup. Kemudian nah, mengolah makanan. Saya mencoba untuk apa namanya, membeli buah lokal dan musiman. Kenapa? Jadi ternyata dengan membeli buah lokal dan musiman itu yang pertama lebih rendah jejak karbon. Jadi saya mencoba untuk membeli kayak pisang ini, pisang pepaya saya beli di abah-abah, di emak dan abah gitu yang jualan hasil kebunnya. Kemudian saya beli. Nah, itu kan berarti alur alur jejaknya pendek ya. Jadi tidak eh, jadi rendah jejak karbonnya. Kemudian melarisi pedagang buah lokal. Nah, itu jadi para pedagang buah lokal semakin senang ya, semakin bahagia ketika selain kitanya mendapatkan buah yang segar gitulah dari hasil kebun, kita juga bisa melarisi pedagang tersebut. Kemudian mencegah terjadinya food loss atau apa ya namanya sampah yang dihasilkan dari
apa distribusi distribusi buah-buahan atau sayur distribusi bahan makanan tersebut gitu. Kemudian membuat kudapan sehat dan sederhana. Saya mencoba untuk membuat kudapan sehat dan sederhana, memperkenalkan berbagai macam jenis kudapan yang sehat itu seperti apa. Contohnya ini ada ubi ungu, saya beli di tetangga juga yang menawarkan. Kemudian saya juga beli pisang tadi di Emak Abah itu. Ternyata anak-anak tuh doyan. Padahal rasanya tuh memang kayak ubi ungu itu kan kurang manis ya daripada ubi kuning. Tapi ternyata anak kedua saya tuh doyan yang namanya ubi, ubi panggang ini. Dan anak yang pertama saya kira dia doyannya pisang yang langsung dimakan itu. Saya coba untuk dipanggang yang pisang apa ini? Pisang apa ya kemarin lupa. Nah, pisang ini ternyata dia pun doyan sampai habis berapa buah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, mengolah makanan dengan membuat minuman sehat dan sederhana. Saya tuh biasa sama suami itu membuat eh, teh herbal itu, teh dari bahan serai, jahe, kunyit. Bisa jadi kadang jeruk nipis sama madu gitu. Nah, ini irisan serai, jahe, kunyit, dan madu. Saya mencoba untuk memperkenalkan juga kepada anak-anak. Awalnya tuh mereka memang tidak suka. Nah, pada saat mereka sedang kurang sehat, saya mencoba untuk menawarkan mau nggak coba ini, cobain dulu. Nanti kalau nggak doyan nggak apa-apa, coba dulu. Ternyata mereka ketagihan dengan minuman ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya membuat masakan sehat dan sederhana. Saya pun mencoba untuk memperkenalkan berbagai jenis sayuran dengan memasak sendiri ya makanannya. Seperti halnya kacang panjang ini, saya agak ragu, awalnya agak ragu memperkenalkan yang dulu tuh saya biasa dipecel gitu ya, direbus terus ditambahin bumbu kacang. Nah, anak yang pertama itu nggak doyan. Kemudian saya coba cari cara baru, yaitu dengan cara menumisnya seperti ini. Yang biasanya bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, saya tambahkan bumbu lain, irisan lengkuas, irisan jahe, kemudian gula aren, dan ternyata mereka suka. Yang anak pertama itu lebih suka kacang panjangnya, yang anak kedua itu lebih suka tempenya gitu. Jadi mereka doyan gitu dengan masakan sederhana ini. Yang selanjutnya membuat bumbu halus. Ini tuh udah saya jalankan cukup lama. Membuat bumbu halus ini selain mempersingkat waktu memasak, ternyata dengan membuat bumbu halus ini katanya itu bagian dari gerakan minim sampah gitu. Nah, seperti biasa membuat bumbu halus itu ya cuma tinggal kupas bawang aja. Saya tuh bumbu halusnya bukan bumbu merah, putih, dan kuning, tapi saya membuatnya hanya bawang merah dan bawang putih. Dengan begitu juga lumayan mempersingkat waktu masak. Nah, kupas bawangnya, kemudian blender ditambah minyak goreng, kemudian ditumis hingga matang supaya bawang ini awet gitu, hingga berminggu-minggu, malah sampai 3 minggu maksimal. Nah, dimasukkan ke dalam jar kaca, setelah hangat masukkan ke dalam chiller. Nah, gitu. Kemudian jika ada sisa nasi, saya mencoba untuk minim food waste ya, minim sampah makanan. Dengan cara apa? Saya kalau malam, kalau masih ada sisa nasi, saya coba panaskan kembali selama 10 menit. Alhamdulillah besok harinya tuh masih aman dan bisa dimakan. Ini tuh saya memang masaknya tidak menggunakan magicom ya, magicom. Jadi saya menggunakan panci, panci metode tumpang ini. Sudah lama banget ya, malah nggak punya yang namanya magicom. Akhirnya saya eh, merasa nyaman dengan metode ini gitu. Nah, selanjutnya, nah, bonusnya apa ketika kita mengolah makanan sendiri? Yang pertama adalah lebih tahu selera masakan orang-orang di rumah. Jadi kita tahu kayak tadi, jadi tahu ya, oh ternyata anak-anak suka kacang panjang diginiin gitu dengan bumbu ini. Oh anak-anak lebih suka bayam nggak pakai bumbu kencur gitu. Kalau di rumah saya tuh nggak pakai bumbu kencur, jadi cuma bawang merah, bawang putih mereka doyan gitu. Jadi memang kita jadi tahu selera masakan anak-anak kita atau suami kita gitu. Nah, yang kedua, lebih tahu penanganan ketika terjadi sesuatu. Contohnya gimana? Contohnya kayak tadi nasi basi tadi, nasi basi, nasi sisa tadi itu biar nggak basi itu diapain? Makanya saya coba dipanasin 10 menit lah minimal gitu. Oh, ternyata aman sampai pagi. Biasanya tuh saya pagi-pagi
kalau masih ada sisa nasi dibuang begitu saja. Kalau sekarang enggak, alhamdulillah dengan cara ini, jadi kita eh, proses belajar juga ya terkait masak memasak. Kemudian eh, nah, dengan berkebun, nah kita pun punya yang namanya dapat kulkas alami. Jadi kita mengolah makanannya itu ya dari kebun, enak ya tinggal petik-petik, nggak usah metode food prep atau metode apa tadi, metode peram kayak gitu. Jadi kita tinggal cabut dengan hasil yang segar dan alami atau organik tanpa pestisida kimia gitu, lebih sehat juga. Dan juga yang terakhir adalah menyiapkan makanan yang halal dan toib untuk para pejuang Allah agar kuat iman fisik dan mental gitu. Jadi memang punya strong why-nya, punya alasan kuatnya kenapa kita mesti semangat untuk mengolah makanan gitu. Nah, begitu terkait apa tadi? Bagaimana kita eh, apa namanya berupaya untuk melakukan gerakan minum sampah dengan berdaya dari rumah. Kita mesti yang namanya semangat untuk berkebun. Ternyata punya banyak apa bonusnya ya setelah berkebun. Kemudian kita punya ekoenzim juga, mengajar ekoenzim juga sama manfaatnya banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah mengolah makanan sendiri di rumah. Nah, mungkin 3 poin itu bisa kita lakukan di rumah untuk menjadi ibu yang berdaya. Sekian. Ini adalah sumber informasi terkait sharing hari ini dari pengalaman teman-teman di kelas belajar Zero Waste, pengalaman melakukan praktek berdaya di rumah saya sendiri. Kemudian yang tadi terkait Pitera itu saya dapat sumbernya dari Yayasan Budaya Hijau Indonesia. Yang terakhir terkait apa tadi? Mama Enzim saya dapat dari Eco Green. Nah, ya, baik sekian terkait eh, apa agenda berbahagia kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil apa pelajaran, bisa memahami ilmu dan bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Kita bisa berdaya di rumah masing-masing dan bisa membagikan kebahagiaannya kepada lingkungan sekitar. Amin ya robbal alamin. Sekian kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang telah hadir pada agenda berbahagia kali ini. Alhamdulillah waktu telah terlewati udah pas banget 8.30. Untuk teman-teman yang ingin berdiskusi mangga bisa via grup atau via Japri. Dan semangat, semangat semua untuk menjadi pembelajar sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.